Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pakar nilai peluang Marquez juara MotoGP 2024 hilang usai DNF di Mandalika. Pembalap Spanyol, Marc Marquez Gresini Racing, gagal finish di balapan utama MotoGP Mandalika. Marquez mengalami nasib buruk dengan motornya mengalami kegagalan dan mengeluarkan api. Dia terpaksa menepi dan tidak dapat melanjutkan balapan, pulang tanpa poin. Kegagalan di Mandalika sangat mempengaruhi posisi Marquez di klasemen, karena peluang gelarnya semakin menipis. Marquez kini sudah tertinggal 78 poin di belakang pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, yang menang di Mandalika. Pakar menilai Marquez sangat sulit meraih gelar setelah kegagalan di MotoGP Indonesia. Ini benar-benar mimpi buruk, ucap Neil Hodgson dari TNT Sports menganalisis, seperti dimuat Crash.net. Peluang Marc untuk memenangkan kemenangan hilang hari ini. Dia harus memberdayakan konsistensi, seru Hodgson lebih lanjut. Kami sampai pada titik balapan di mana Marc akan tampil kuat, saat bannya aus, dan saat ia bisa menggunakan kemampuannya. Agar benda itu berbunyi, pop, lalu terbakar. Saya ikut merasakan apa yang dialaminya. Dia tampak lesu, tambah Hodgson memuji. Marquez menjelaskan bahwa mesinnya rusak. Itu sesuatu yang biasa terjadi di MotoGP. Hal-hal yang terjadi di luar kendali pembalap. Segini perbandingan gaji Marc Marquez di tim pabrikan Ducati dengan tim Repsol Honda. Segini perbandingan gaji Marc Marquez di tim pabrikan Ducati dengan tim Repsol Honda. Marc Marquez sendiri diketahui secara resmi akan menjadi pembalap tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo, pada MotoGP musim depan. Itu artinya, pembalap asal Spanyol itu akan berbagi padok dengan juara dunia 2 kali, Francisco Bagnaia. Kepindahan Marquez ke tim pabrikan bukanlah hal yang mengejutkan. Secara, dirinya telah memiliki nama besar dengan catatan meraih 8 gelar juara dunia. Selain itu, sejak pindah ke Gresini Racing, pembalap berjuluk Baby Alliance itu sangat cepat beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici. Untuk itu wajar jika Luigi Dalicna selaku General Manager Ducati Corse condong memilih Marquez dibanding kandidat lainnya. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada talenta yang tidak perlu diragukan lagi seperti Marc Marquez. Hanya dalam beberapa balapan, ia berhasil beradaptasi sempurna dengan Desmosedici GP kami, dan ambisinya yang kuat mendorongnya untuk terus tumbuh, kata Luigi Dalicna, dikutip dari laman resmi MotoGP, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Marc Marquez dikontrak selama 2 musim hingga akhir 2026 untuk membalap bersama tim pabrikan Ducati. Menariknya, konon ia akan kembali mendapat gaji yang sangat fantastis seperti saat masih menjadi pembalap tim Repsol Honda. Melansir Motorcycle Sports, Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, saat di tim Repsol Honda, Marc Marquez menerima gaji hingga 12,5 juta euro atau setara dengan 211 miliar rupiah. Angka ini juga dapat naik hingga 24,4 juta euro atau sekira 411 miliar rupiah apabila dirinya berhasil menuntaskan semua balapan. Namun untuk besaran gaji Marc Marquez ketika di MotoGP musim depan ia membela tim pabrikan Ducati, ini belum diketahui secara pasti. Namun dari beberapa kabar yang beredar, menyebut angkanya tidak akan jauh dari kisaran 12 juta euro seperti saat dirinya masih bersama Repsol Honda. Beberapa kabar lain bahkan menyebut Ducati bisa saja memberikan gaji yang lebih besar. Bahkan, jumlahnya bisa mencapai 14 juta euro atau sekira 246 miliar rupiah. Menarik untuk melihat Marc Marquez balapan di MotoGP musim depan dengan seragam tim pabrikan Ducati. MotoGP Jepang, Marini penasaran pakai Honda di Motegi. Pembalap Italia, Luca Marini akan menjalani balapan pertamanya di Jepang akhir pekan ini sebagai pembalap Honda. Walaupun gagal finish di balapan sebelumnya di Mandalika, tapi Marini senang dengan peningkatan yang diraih oleh Honda. Pembalap Repsol Honda itu sangat optimis menyambut balapan kendang di HRC di Motegi. Saya sangat menantikan balapan di Jepang sebagai pembalap HRC, kata Marini semangat, berbicara dalam rilis resmi HRC. Ini negara yang luar biasa dan tiba di sana dengan motor dan warna ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, saya ingin menikmati seluruh akhir pekan. Tentu saja, cara terbaik untuk menikmatinya adalah di lintasan dan saya tahu bahwa kami bisa kembali kuat seperti di Misano dan Indonesia sebelum kecelakaan pada hari Minggu.
Kami akan menjalani jeda seminggu, jadi saya bertekad untuk menjalaninya dengan semangat baru dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, sambung Marini optimis. Rekan setimnya, Joan Mir juga bersemangat datang ke Jepang, balapan kendang Honda. Motegi adalah lintasan yang sangat berbeda dengan Mandalika, bukan hanya suhunya, tapi juga tata letak, ban, dan sebagainya. Ini adalah kesempatan bagus lainnya untuk mencoba peningkatan terbaru ini dan memahami setiap aspeknya lebih dalam, ucap Mir. Saya merasa tim dan saya telah mampu membangun dasar yang baik, jadi saya harap kami dapat tiba dan ikut serta. Sebagai pembalap Honda, Motegi istimewa, saya benar-benar menyadarinya tahun lalu. Itu adalah sesuatu yang selalu Anda nantikan dan saya berharap dapat memberikan semua penggemar Honda sesuatu untuk dibanggakan, demikian Mir. Balapan MotoGP Jepang akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober. Bastianini, secara matematis itu masih mungkin. Harapan Enea Bastianini untuk meraih gelar MotoGP 2024 tergantung pada seutas benang. Dengan 5 putaran tersisa, dimulai di Motegi akhir pekan ini, 5 pembalap secara matematis masih berpeluang untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun dengan posisi kelima Pedro Acosta yang perlu memenangi setiap sprint dan Grand Prix yang tersisa, dan Jorge Martin tidak mencetak poin, sang rookie KTM itu bisa diabaikan. Itu menyisakan kuartet Ducati yang terdiri dari Martin, Francisco Bagnaia, Enea Bastianini dan Marc Marquez. Martin dan Bagnaia memulai MotoGP Jepang akhir pekan ini dengan selisih 21 poin, dengan 185 poin tersisa dan masih banyak hal bisa terjadi. Namun, Grand Prix Mandalika sangat merugikan peluang Bastianini dan Marquez dalam pertarungan gelar. Keduanya tidak mencapai garis finish pada lomba hari Minggu, Bastianini terjatuh dan Marquez mengalami kerusakan mesin, sehingga mereka tertinggal masing-masing 75 dan 78 poin di belakang Martin. Itu berarti mereka harus mengungguli Martin dengan rata-rata 15-16 poin per ronde untuk 5 putaran berturut-turut. Saya senang bisa segera kembali ke trek dan melupakan hari Minggu lalu untuk selamanya, kata Bastianini, yang tersingkir dari posisi ketiga saat mengejar Martin dan Acosta. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali saya balapan di Jepang, tetapi saya selalu menyukai lintasan Motegi, dan baru-baru ini, kami tampil cepat di hampir setiap sirkuit. Jarak dalam kejuaraan memang semakin besar, tetapi secara matematis masih bukan hal yang mustahil. Penting untuk tetap fokus di balapan terakhir ini, memberikan yang terbaik, dan selalu berusaha keras. Sebelum Mandalika, Bastianini telah mencetak 127 poin dalam 5 putaran sejak jeda musim panas. Sebagai perbandingan, hanya Martin yang mencetak lebih banyak poin dengan 129 poin. Marquez memperoleh 115 poin dan Bagnaia hanya 95 poin dalam periode yang sama.